Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Baiklah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita suatu nikmat yang indah, yaitu nikmat iman, Islam, dan segala nikmat yang Allah berikan. Tapi kita sebagai hamba cukup dengan satu saja, yaitu bersyukur terhadap nikmatnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Dia mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan kutambah baginya, dan barang siapa yang kufur, maka azabku sangatlah pedih. Oleh sebab itu, marilah kita untuk mentadabburi dan mensyukuri nikmat Allah. Dan juga tidak lupa juga kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau adalah tuntunan umat bagi seluruh alam, yang mana membawa kita dari alam kegelapan hingga alam yang sekarang menerang yang kita rasakan pada saat kali ini. Baiklah teman-teman, pada kali ini saya berkesempatan untuk memberi kajian ilmiah. Semoga di bulan suci Ramadan ini menjadi amal ladang baik untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, langsung saja saya akan bercerita tentang seorang pengusaha. Jadi, suatu ketika ada seorang pengusaha besar memiliki harta yang berlimpah, memiliki perusahaan yang banyak, memiliki semua yang dia miliki. Suatu ketika datanglah seorang wartawan, kemudian bertanya, dan terjadilah dialog di antara mereka. Kemudian wartawan tadi memulai pertanyaannya, wahai bapak, berapakah umur bapak? Ya, umur saya hanya 7 tahun. 7 tahun kah? Ya, benar nak. Wahai bapak, berapakah anak bapak? Ya, anak saya cuma satu saja. Cuma satu saja kah? Iya benar nak. Lalu kemudian dia bertanya lagi, wahai bapak, harta bapak ada berapa? Ya, harta saya kira-kira 10 hingga 15 jutaan lah, hingga 20 jutaan. Ya begitu saja? Ya benar nak. Kemudian sang wartawan merasa heran. Lalu kemudian sang wartawan mengatakan, wahai bapak, kenapa sih bapak berdusta? Kenapa sih bapak membohongi kami? Kenapa sih bapak menipu kami? Padahal kita tahu umur bapak itu adalah 65 tahun. Kenapa bapak hanya bilang 7 tahun? Padahal anak bapak itu banyak. Saking banyaknya nggak terhitung. Tapi kenapa bapak hanya bilang 1? Kemudian harta bapak itu banyak. Di mana-mana bapak memiliki sejarah. Di mana-mana bapak itu ada biografinya. Bapak itu terkenal. Perusahaan bapak besar. Kenapa hanya bapak bilang 10 hingga 15 juta saja? Hingga 20 juta saja harta bapak. Kemudian sang bapak ini tersenyum hingga yaitu getir dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian bapak ini menjawab, baiklah anakku, bahwasannya memang benar umur saya itu 65 tahun. Akan tetapi dari saking banyaknya umur yang saya itu diberikan oleh Allah, hanya 7 tahunlah ibadah saya benar. Hanya 7 tahunlah sujud saya benar. Hanya 7 tahunlah saya mendekat diri kepada Allah. Selainnya habis, umur saya habis untuk hura-hura dan lain-lain, dan bermaksud kepada Allah. Dan hanya 7 tahunlah saya mengetahui apa-apa saja yang dilarang Allah dan apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, memang benar anak saya itu banyak. Saking banyaknya memang gak terhitung. Tapi kenapa saya hanya bilang 1? Sebab hanya satu-satu inilah anak saya yang akan menjadi belahan jantung, belahan jiwa, yang akan melanjutkan cerita, yang akan melanjutkan sejarah, yaitu anak-anak soleh yang akan mendoakan kedua orang tuanya,
yaitu anak satu saya inilah. Yang ketiga, memang benar, harta saya banyak, saya memiliki perusahaan, dan saya memiliki biografi, saya memiliki segalanya. Akan tetapi, dari sekian banyak deposito di bank saya miliki, bunga saya miliki, dan lain-lain saya miliki, dari sekian banyak harta yang saya miliki, hanya 10, 15, hingga 20 juta lah saya gunakan hanya di jalan Allah. Saya santuni anak yatim, saya belanjakan di jalan Allah, dan saya bangun masjid, dan lain-lain. Ya, beginilah kehidupan. Memang itulah solusi dari kehidupan, bahwasanya kita tidak bakal lari dari hukumnya dunia. Akan tetapi kita harus ingat bahwasanya pengadilan akhirat itu lebih menunggu daripada pengadilan yang telah kita lalui di dunia. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadi seakan-akan mungkin kita adalah orang yang tadi, dan mungkin saja orang tadi kita. Kenapa? Sebab semua itu adalah perjalanan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kali ini perkenankan saya ingin memaparkan suatu hadis. La tadhulla qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba di hari kiamat nantinya, melainkan beliau menyelesaikan 4 perkara ini. Pertama apa? Pertama, an umrihi fima abnahu. Kemana dihabiskan umurnya? Mungkin kita diberikan umur, habis, tidak tahu arah kemana. Mungkin kita diberikan jalan umur yang panjang, tetapi kita gak jelas kita amal untuk kebaikan kemana. Oleh sebab itu, ketika Yakub alaihissalam, dia bertanya kepada malaikat, kenapa kematian tidak ada tanda-tandanya? Kenapa engkau tidak mengatakan kepada saya? Kemudian malaikat mengatakan, wahai Yakub, sesungguhnya pertandaan kematian itu telah saya berikan. Pertanda kematian itu telah Allah berikan dan telah Allah tetapkan, yaitu wajah yang telah berkerut, badan yang telah melemah, mata yang telah berabun, rambut yang telah beruban. Semuanya itu adalah pertanda bahwasannya kehidupan itu berangsur-angsur untuk menuju kepada Sang Lillah. Kemudian oleh sebab itu, pergunakanlah umur kita itu di jalan Allah yang lebih baik. Yang kedua, al-asbawu fi ma'aflahu min al-aflahu an aflahu. Kemana sih dihabisin masa muda? Allah menetapkan masa muda kita, kemana kita habisin? Kemana kita jalani? Oleh sebab itu, ada satu kisah, yaitu seorang Arab yang bernama Malik bin Dinar. Namanya saja Malik bin Dinar, yaitu Raja bin Uang. Luar biasa, Raja bin Uang. Ketika itu, Malik bin Dinar mengadakan pesta yang luar biasa, pesta yang mewah di rumahnya. Kemudian datanglah seorang pengemis yang datang menghampiri penjaga rumah yang ada di depan rumah. Kemudian bertanyalah seorang pengemis ini, wahai bapak, apakah orang yang di dalam pesta ini, orang yang membuat pesta di dalam ini adalah orang yang kaya? Ya, memang kaya. Saking kayanya nggak mungkin lah dia bikin suatu pesta beginian, nggak mungkin dia bikin pesta semewah ini. Seperti itu. Oke, baiklah, wahai bapak, apakah seorang yang bikin pesta ini yaitu orang merdeka ataukah orang hamba? Ya, merdeka. Ya, benar. Memang benar merdeka. Tuhan kamu itu memang merdeka. Kenapa? Dilarang tidak akan terlarang, tercegah tidak akan tercegahi.
Karena beliau adalah orang merdeka, bisa dia memperturutkan hawa nafsunya kemana yang dia inginkan. Akan tetapi kalau seandainya beliau seorang hamba, perbuatannya bukan begini, pasti beliau mendekatkan diri kepada Allah. Beliau seorang hamba, memperbanyak ibadah kepada Allah. Kemudian sang penjaga tadi menceritakan kepada sang Malik, sang tuannya tadi. Kemudian tuannya tadi heran, siapakah seorang yang datang itu? Kemudian ketika tidur malamnya, si Malik bin Dinar ini, beliau didatangi mimpi, yaitu mimpi beliau dicepupkan ke dalam api neraka. Setelah itu beliau bertobat. Setelah beliau bertobat, apa yang terjadi? Pada masanya beliau adalah seorang ahli sufi. Oleh sebab itulah kita tidak tahu keberadaan apapun yang Allah tetapkan, yang Allah berikan, pergunakan dengan sesuai dengan kefasilitasannya. Oleh sebab itu, teman-teman, yang ketiga yaitu jadi al-ilmu mada amalihi min amala fi wa an amali. Ibaratnya ilmu itu mau diajak kemana gitu. Apakah ilmu itu betul-betul diberikan kepada jalan yang benar? Apakah ilmu itu digunakan kepintaran kemudian membodohi orang? Apakah ilmu itu digunakan untuk mengajak orang? Apakah ilmu itu digunakan untuk memperbaiki dan mengajak dan mengayomi umat saling mengetahui? Oleh sebab itu gunakan ilmu itu sesuai dengan amalannya. Yang terakhir yaitu min aina malihi min aina iktasabuhu wa fihi anfaqhu. Amal digunakan kemana? Harta digunakan kemana? Harta digunakan kemana? Harta yang Allah tetapkan, emangnya kalian gunakan kemana? Coba kita bayangkan. Memang dari sekian hadis, dari sekian perkataan yang tadi telah dipaparkan, bahwasanya pertama adalah ilmu, kemana yang kita arahkan. Semuanya itu hanyalah pertanyaan, semua itu adalah satu. Pertama ilmu. Di akhirat nantinya ilmu dipertanyakan cuma satu. Wahai hambaku, ilmumu kemana sih kamu arahkan? Yang kedua yaitu masa mudamu, cuma satu juga dipertanyakan di akhirat. Masa mudamu di mana diarahkan? Apakah hal kebaikan dan yang lain-lain? Yang ketiga, ilmumu kemana sih kamu arahkan? Apakah yang bermanfaatkah? Digunakan di jalan Allah kah? Apa dan lain-lainnya? Tapi yang terakhir ini sangat berbeda. Yang keempat ini yaitu harta. Ini mengatakan di akhirat nantinya harta ini adalah salah satu pertanyaan yang mendobel, yaitu hartamu digunakan untuk apa dan diberikan kemana. Dua pertanyaan tentang harta, semuanya satu, akan tetapi harta pertanyaan dua di akhirat nanti. Oleh sebab itu saudara-saudaraku dan teman-temanku semua, jadi marilah kita untuk mengintrospeksi diri kita sebaik mungkin. Dan pertemuan kali ini mungkin ada beberapa pelajaran, kisah-kisah yang telah saya paparkan, dan juga penerangan-penerangan tentang pertanggungjawaban kita nanti di akhirat nantinya. Oleh sebab itu, harapan kita bersama mungkin di bulan Ramadan ini menjadi amal ladang baik untuk kebaikan kita bersama, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.